Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Hari ini baik ya? Alhamdulillah. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tema 1 subtema 2 khususnya pada muatan pelajaran PPKN. Pada pembahasan yang terdahulu, kita sudah sampai pada sila ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan pada sila keempat. Makna sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu musyawarah itu apa? Musyawarah itu adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, pada sila keempat terdapat nilai-nilai yang terkandung yang harus kita perhatikan bersama. Nilai-nilai tersebut antara lain, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Walaupun misalnya hasil musyawarah itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau sudah diputuskan bersama, maka kita harus melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan rasa tanggung jawab. Dan yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Lalu bagaimanakah penerapan sila keempat Pancasila? Nah, sila keempat Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah, terutama yang menyangkut kepentingan bersama. Kemudian, sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Terkadang ada suatu permasalahan yang memaksa kita untuk mengambil suara terbanyak atau voting, tetapi diupayakan setiap musyawarah itu mencapai kata mufakat. Voting atau pengambilan suara terbanyak itu bisa kita gunakan atau kita laksanakan sebagai pilihan terakhir jika musyawarah tidak mencapai kata mufakat. Nah, berikut adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan masing-masing. Kemudian yang kedua, misalnya mengikuti pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, atau mungkin pemilihan kepala desa misalnya. Kemudian yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib, itu khususnya bagi anak-anak atau siswa. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan sila kelima. Makna dari sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia. Bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Yang kedua, keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Yang ketiga, penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Lalu pengamalan dan penerapan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita bisa mendapatkan suatu hak jika kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Kemudian yang keenam, menabung untuk membiasakan diri hidup hemat. Dan yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Berikutnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, maka tugas kalian yang pertama adalah membuat rangkuman materi dan mengembangkan sendiri. Jadi, kembangkan materi di atas tadi dengan
mencari sumber-sumber yang lain, misalnya dari buku paket atau dari buku catatan. Kemudian kerjakan latihan soal berikut di buku tugas ya. Jangan lupa kerjakan dengan baik dan tetap semangat. Nah, cukup sampai di sini dulu untuk materi saat ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.